pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Bapak harap kalian dalam keadaan baik dan masih tetap bersemangat. Sekalipun hingga hari ini kita masih belajar dari rumah. Dalam video pembelajaran matematika hari ini, Bapak akan membawakan materi tentang segitiga. Kiranya materi pelajaran kita terdahulu tentang garis sudut dan bangun datar segi 4 sudah kalian pahami, agar nantinya dalam mengikuti pembelajaran ini kalian tidak menemukan kesulitan. Itu harapan Bapak. Nah, sebelumnya juga Bapak ingatkan kalian telah mempersiapkan alat tulis kalian. Demikian juga video ini dengan jelas sehingga tujuan pembelajarannya nantinya dapat kita capai bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita dalam materi segitiga ini adalah pertama, kalian mampu menyebutkan pengertian dari segitiga. Dua, mampu menentukan atau mengelompokkan jenis-jenis segitiga. Ketiga, mampu menentukan atau menghitung jumlah sudut dalam segitiga. Yang keempat, mampu menghitung keliling dan luas segitiga. Baik, segitiga Bapak bagi menjadi 4 bagian. Bagian A, pengertian segitiga. Bagian B, jenis-jenis segitiga. Bagian C, jumlah sudut dalam segitiga. Bagian D, keliling dan luas segitiga. Kita masuk ke topik pertama, yaitu pengertian segitiga. Pengertian segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Perhatikan segitiga ABC di samping. Segitiga ABC terdiri atas 3 buah sudut, yaitu sudut A, sudut B, sudut C. Dan 3 buah sisi, yaitu sisi A sama dengan garis BC yang berada di hadapan si sudut A. Sisi B adalah garis AC yang merupakan sisi yang di hadapan sudut B. Sisi C adalah garis AB, adalah sisi di hadapan sudut C. Bagaimana? Apakah kamu sudah tahu cara memberi nama sisi pada segitiga? Saya yakin sudah. Tapi ayo kita coba dulu. Perhatikan soal berikut. Coba kamu pikirkan sejenak apa isian yang tepat untuk mengisi titik-titik pada pertanyaan ini. Baik, simpan jawabanmu dan bandingkan. Segitiga PQR terdiri atas 3 buah sudut, yaitu sudut P, sudut Q, dan sudut R. Benar? Baik. Dan 3 buah sisi, yaitu sisi P sama dengan garis RQ adalah sisi di hadapan sudut P. Sisi Q sama dengan garis PR adalah sisi di hadapan sudut Q. Dan sisi R sama dengan garis PQ adalah sisi di hadapan sudut R. Bagaimana? Benar? Good. Ayo kita lanjutkan ke topik pembelajaran yang kedua, yaitu jenis-jenis segitiga. Berdasarkan besar sudut, segitiga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu segitiga lancip, yang mana segitiga lancip memiliki ciri-ciri ketiga sudutnya masing-masing kurang dari 90 derajat. Oke. Kemudian yang kedua adalah segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya bernilai 90 derajat atau sama dengan 90 derajat. Segitiga yang ketiga adalah segitiga tumpuk, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya besarnya lebih dari 90 derajat. Nah, mudah bukan? Baik. Berdasarkan panjang sisi, jenis segitiga dikelompokkan menjadi 3 juga, yaitu segitiga sama kaki, di mana segitiga sama kaki ini memiliki 2 sisi yang sama panjang. Nah, hal ini menyebabkan pada segitiga sama kaki terdapat 2 sudut yang sama besar.
Kemudian yang kedua adalah segitiga sama sisi, di mana segitiga sama sisi ini ketiga sisinya sama panjang. Hal ini juga menyebabkan segitiga sama sisi memiliki tiga sudut yang sama besar. Baik, yang terakhir, segitiga sembarang. Apa itu? Segitiga yang ketiga sisinya tidak ada yang bernilai sama pada panjangnya. Paham? Baik, kita coba simak soal berikut ini. Perhatikan soal berikut. Aku adalah sebuah segitiga. Dua dari tiga sudutku memiliki besar yang sama, dan besar sudut terbesarku lebih dari 90 derajat. Maka aku adalah titik-titik. Opsinya segitiga sembarang, segitiga lancip, segitiga tumpul, segitiga sama sisi. Ayo pikirkan, kira-kira jawaban yang benar yang mana? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah segitiga tumpul. Tahu kenapa? Ya benar, karena kata kuncinya di situ ada kata lebih dari 90 derajat yang memenuhi sifat dari segitiga tumpul. Mudah bukan? Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita ke bagian C, jumlah sudut dalam segitiga. Perhatikan ilustrasi yang Bapak tunjukkan di samping. Kamu juga bisa membuktikannya langsung dengan membuat segitiga dari potongan kertas. Nantinya potongan kertas ini kamu tandai di setiap sudutnya huruf A, B, dan C. Kemudian kita bagi 3 seperti yang Bapak tunjukkan. Kemudian kertas-kertas potongannya diletakkan di permukaan garis roll misalnya, atau permukaan yang rata. Yang pasti kalau kita ukur sudutnya 180 derajat. Nah, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Benar sekali bahwa jumlah ketiga sudut yang kita gabungkan membentuk sudut lurus yang besarnya pasti 180 derajat. Dengan demikian, maka kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa jumlah sudut A, B, dan C yang merupakan besar sudut pada segitiga, jika dijumlahkan nilainya adalah 180 derajat. Nah, untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai A dari gambar di samping. Nah, kalau kita amati, sudut A itu berada di luar dari segitiga. Padahal tadi kita kan menghitung sudut-sudut yang ada di dalam segitiga. Namun tidak masalah. Coba ingat kembali tentang hubungan sudut yang saling berpelurus. Kita misalkan sudut merah berpelurus sudut A. Kalau begitu, sudut merah tambah sudut A pasti jumlahnya 180, benar? Nah, berikutnya sudut merah ditambah 25 derajat ditambah 105 derajat, besarnya juga harus sama dengan 180 derajat. Jika demikian, berarti besar sudut A sama dengan jumlah 105 derajat ditambah 25 derajat. Sekarang sudah paham? Nah, sudut A dalam kasus ini disebut juga sudut luar segitiga, yang mana sudut luar segitiga sama dengan jumlah dua sudut pada segitiga yang tidak berpelurus dengan sudut luar tersebut. Mudah diingat bukan? Baik, kita coba ke soal berikutnya. Coba amati soal di samping. Tentukan nilai A, B, dan C dari gambar. Nah, dari sini kita bisa menggabungkan pengetahuan kita yang kemarin dan yang sekarang. Sudut A dan 120, kira-kira apa hubungannya? Ya, benar sekali. Hubungannya adalah berpelurus. Sehingga sudut A sama dengan 180 dikurang 120 sama dengan 60 derajat. Berikutnya, sudut B seperti yang kita ingat tadi bahwa sudut B adalah sudut luar segitiga. Maka sudut luar segitiga B akan sama dengan jumlah sudut A dan ditambah 40. Maka besar sudut B sama dengan 60 ditambah 40 sama dengan 100 derajat.
Berikutnya sudut C berpelurus dengan sudut B. Maka besar sudut C sama dengan 180 dikurang B atau 180 dikurang 100 sama dengan 80. Mudah bukan? Ya, tentu. Kita lanjut ke bagian yang terakhir, bagian D, yaitu keliling dan luas segitiga. 1. Keliling segitiga. Keliling segitiga adalah jumlah panjang ketiga sisi pada segitiga. Jika panjang sisi masing-masing segitiga adalah A, B, dan C, maka keliling segitiga adalah A ditambah B ditambah C. Mudah sekali untuk diingat. Yang kedua, luas segitiga. Luas segitiga ini dapat dibagi menjadi dua kategori dalam penentuannya. Dalam kasus ini, yang pertama, jika diketahui alas dan tinggi. Yang kedua, jika hanya diketahui ketiga sisinya tanpa mengetahui yang mana alas dan yang mana tinggi. Nah, untuk yang pertama, jika diketahui alas dan tinggi. Perhatikan gambar. Kita buat dua buah segitiga yang sama besar, yang mana kedua segitiga ini memiliki garis tingginya. Kemudian salah satu dari dua segitiga tadi kita bagi dua menurut garis tingginya. Kemudian kita akan bentuk sebuah persegi panjang seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita lihat? Nah, sekali bahwa nilai panjang persegi panjang itu pasti sama dengan panjang alasnya. Kemudian nilai lebarnya sama dengan nilai tingginya. Dengan demikian, maka luas persegi panjang yang terbentuk dari dua segitiga tadi adalah panjang kali lebar sama dengan alas kali tinggi. Nah, kita ingat tadi bahwa persegi panjang ini terbentuk dari dua buah segitiga yang sama besar. Dengan demikian, berarti luas segitiga sama dengan setengah dari luas persegi panjang. Maka luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi. Mudah diingat kan? Baik. Nah, bagaimana jika kita tidak mengetahui yang nilai alas dan tinggi? Kenapa demikian? Karena mungkin saja pada gambar segitiga kita tidak mengetahui nilai besar sudutnya, sehingga kita tidak bisa memastikan apakah itu tinggi atau alas. Karena syarat alas dan tinggi harus saling tegak lurus. Nah, kalau demikian, maka kita gunakan aturan menentukan luas segitiga dengan menggunakan rumus setengah keliling. Perhatikan gambar di samping. Jika S adalah nilai setengah keliling, maka nilai S itu adalah setengah kali A ditambah B ditambah C. Mudah untuk ditentukan kan? Nah, berikutnya, maka untuk menentukan luas segitiga dapat dirumuskan sebagai berikut. Luas segitiga sama dengan akar kuadrat dari S dikali selisih S terhadap sisi A dikali selisih S terhadap sisi B dikali selisih S terhadap sisi C. Bagaimana? Mudah? Baik, untuk lebih memahaminya lagi, coba perhatikan gambar ini yang memuat soal. Kira-kira dari soal ini kita amati bahwa yang diketahui adalah nilai keliling segitiganya, yaitu besarnya 40 cm. Ditanyakan, tentukan luas segitiga ABC. Nah, dari gambar kita nampak bahwa panjang sisi segitiganya masih dalam bentuk aljabar. Masih ingat pelajaran yang terdahulu kan? Nah, di sini kita ingat konsep aljabar itu kalau dijumlahkan harus yang variabelnya sama. Maka kalau demikian, nilai keliling alasnya adalah 8 cm ditambah X tambah 7 ditambah X tambah 5. Nah, dengan demikian 40 cm sama dengan 20 ditambah 2X cm. Dengan demikian 2X cm sama dengan 40 cm dikurang 20 cm. Hasilnya 2X sama dengan 20 cm, maka X sama dengan 10 cm.
Maka dengan demikian nilai X-nya kita gantikan terhadap nilai X di setiap sisi, maka diperoleh sisi A besarnya adalah X ditambah 7 sama dengan 17, B sama dengan X ditambah 5. Kita gantikan X yang dengan 10, maka dapat B nilainya 15 dan C sama dengan 8. Dengan demikian, jika kita gunakan cara pertama menghitung luas, yaitu dengan menggunakan rumus setengah alas kali tinggi, maka dari gambar nampak langsung bahwa alasnya antara AB dengan AC. Artinya sisi C dan sisi B yang saling tegak lurus. Sehingga nilai luas segitiganya adalah setengah kali 8 cm dikali 15 cm, diperoleh jawabannya 60 cm. Itu karena kita tahu yang mana alas, yang mana tinggi, karena ada yang saling berpenyiku atau saling tegak lurus. Nah, seandainya kita tidak tahu bahwa segitiga ini adalah segitiga siku-siku, maka kita gunakan cara kedua, yaitu dengan menggunakan aturan setengah keliling segitiga. Nah, di sini caranya Bapak tunjukkan. Nilai setengah kelilingnya sudah pasti sama dengan setengah dikali 17 ditambah 15 ditambah 8 sama dengan setengah kali 40 sama dengan 20 cm. Dengan demikian, luas segitiga sama dengan S dikali selisih S terhadap sisi A, dikali selisih S terhadap sisi B, dikali S terhadap selisih S terhadap sisi C. Maka diperoleh luas segitiga sama dengan akar kuadrat dari 20 dikali 20 kurang 17 dikali 20 kurang 15 dikali 20 kurang 8. Kita dapat baris berikutnya adalah luas segitiga sama dengan akar kuadrat dari 20 dikali 3 dikali 5 dikali 12 cm pangkat 4. Karena ada di atasnya tadi pengalian cm berulang 4 kali. Maka dengan menggunakan faktor bilangan prima, Bapak sederhanakan akarnya. Luas segitiga sama dengan akar kuadrat dari 20 itu tadi. 20 itu faktor primanya Bapak ambil 5. 4 kali 5, 3-nya tetap, 5-nya juga tetap, sedangkan 12-nya Bapak ambil faktor prima 3 di situ, sehingga didapat 12 itu adalah perkalian 4 dan 3. Sehingga kita bisa mencoret angka yang kembar. Sehingga bentuk sederhana dari akar kuadratnya adalah luas segitiga itu sama dengan 4 dikali 5 dikali 3 cm kuadrat. Karena cm pangkat 4 di akar kuadratkan akan dapat nilainya cm kuadrat. Maka hasilnya luas segitiga adalah 60 cm kuadrat. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Mudah diterima? Jika belum, coba diulang kembali video ini. Untuk tugas latihan kita, Bapak ambil dari buku mandiri di halaman 201, nomor 1 sampai 10, khusus nomor ganjil. Kerjakan dan kirim ke grup kita ya. Sampai jumpa dan tetap semangat belajar. Salam sehat.